Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng, yaitu terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19. Dan sebelum itu, saya ingatkan Anda untuk bisa menyaksikan di channel 59 UHF atau download di Android Anda via Google Play Store di JPM Stream. Baik, pemirsa yang ada di rumah, terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini membuat adanya kemungkinan jumlah anak stunting atau kekurangan gizi kronis di Indonesia ini kian bertambah. Sehingga diprediksi target penurunan stunting ini hingga 14% sulit tercapai. Mengingat posyandu tidak lagi dilakukan dan tenaga kesehatan di puskesmas juga tidak luput dari dampak COVID-19. Nah, masalah anak mengalami stunting ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera diatasi. Sedangkan untuk saat ini, anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi unggul di tengah persaingan dengan bangsa lain. Nah, oleh karena itu, seperti apa gambaran stunting di masa pandemi? Maka Balkesmas Wilayah Pati akan mengadakan talkshow kesehatan dengan tema pencegahan stunting di masa pandemi dengan narasumber PLT Kepala Balkesmas Wilayah Pati, Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Karsidi STMSI, dan Dr. Timtri Dili Murwati. Baik, halo Dr. Timtri, apa kabar? Sehat ya dok ya? Juga Bapak Karsidi, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak, terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19, kali ini kita akan membicarakan hal tersebut untuk menginformasikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Baik, dan langsung saja ini yang pertama untuk Bapak, saat ini bagaimana Pak untuk peran Balkesmas Wilayah Pati dengan kejadian kasus stunting di wilayah kerjanya? Seperti apa Bapak? Baik. Begini pemirsa, kalau kita berbicara stunting ini memang kita berbicara sangat kompleks sekali. Jadi di situ aspeknya banyak. Barangkali nanti stunting itu kalau boleh dikatakan kuntet gitu bahasa Jawanya. Kalau kita bicara stunting atau kuntet nanti mungkin Bu Dokter yang akan menjelaskan. Saya akan berbicara masalah program kebijakan. Jadi begini. Jadi permasalahan stunting itu permasalahan yang sangat kompleks ya. Jadi tidak bisa hanya kesehatan saja yang mengatasi. Di situ ada unsur ekonomi jelas ya. Kemudian tingkat pengetahuan ya terkait dengan bagaimana terjadinya stunting, terkait dengan konsumsi, nutrisi dan sebagainya. Begini, sebetulnya untuk pandemi COVID-19 ini kondisi ini juga sedikit berpengaruh juga karena ini sebuah permasalahan yang harus kita atasi, sementara masalah stunting agak terlewatkan begitu. Namun demikian kalau hal ini sampai terjadi, saya khawatir nanti justru akan terjadi lost generation. Kenapa saya katakan begitu? Begini, karena permasalahan stunting itu nanti akan menghasilkan suatu generasi yang tidak memiliki daya juang atau potensi yang bisa bagus, jadi terbatas kemampuannya. Nah ini yang kita sebut bisa. Kembali tadi yang ditanyakan terkait dengan peran Balkesmas, memang untuk Balkesmas Pati, jadi gini saya jelaskan kepada pemirsa bahwa yang namanya kita Balkesmas Pati itu adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita ini membackup semua kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, terkait dengan stunting kita membackup di bidang Kesmas ya. Di situ ada namanya satu seksi yang namanya seksi Kesgagisi. Lah disitulah kita membackup kegiatan kebijakan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah banyak melakukan kegiatan khusus yang terkait dengan stunting, ada beberapa ya. Kita sudah melakukan kegiatan workshop ya. Nah workshop itu sasarannya dari pengelola atau pejabat yang menangani masalah kesgagisi di 7 wilayah, karena kita di wilayah Kesehatan Pati 7 wilayah itu di Dinas Kesehatan, yang kemudian juga dari unsur puskesmas itu kita lakukan workshop ya. Kemudian kita juga ada semacam kampanye ya.
Jadi kampanye pemberian FE itu tablet tambah darah untuk remaja. Ini sasarannya sekolah. Kita juga punya program unggulan di situ, bagus to school gitu. Kemudian di situ juga ada tema lagi pendidikan reproduksi, ya. Karena salah satu faktor misalnya di situ penyebab stunting adalah ketidaktahuan dari remaja, ya, di situ. Jadi begini, kalau kita berbicara kebijakan secara makro di Dinas Kesehatan Provinsi ada yang namanya 5 eng. Nah, 5 eng itu gini, jateng gayeng nginceng wong meteng, bukan berarti dalam arti nginceng ngintip enggak, tapi ada suatu bentuk kepedulian dari kita bersama mengamati dari tahapan itu remaja sampai dia memasuki usia pernikahan, kemudian sampai dia hamil. Itu adalah merupakan suatu yang harus kita manage bersama. Jadi ada suatu sistem di situ saling komprehensif mengawasi. Kaitannya dengan ini, dengan stunting ini yang paling penting adalah bagaimana kita ini melakukan penundaan untuk perkawinan dini. Banyak kasus itu terjadi justru karena stunting itu terjadi karena faktor ketidaktahuan dari ibu. Bayangkan saja, dia belum saatnya menikah belum tahu bagaimana caranya untuk membesarkan anak, memberikan gizi yang cukup, memberikan pendidikan sebagainya. Dia harus menanggung, akhirnya bisa salah satu sebab terjadinya stunting itu. Ini suatu gambaran yang seperti itu. Itu gitu. Jadi pastinya perlunya banyak edukasi ya Bapak ya, terutama bagi para muda-mudi yang akan melakukan pernikahan dini ya. Karena di sistem itu kan memang komprehensif ya, dimulai dari remaja kan. Baik, terima kasih Bapak Karsidi, dan kita menuju ke pertanyaan selanjutnya Bapak, kepada Dokter Timtri. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok, nah tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan peran Balkesmas adanya tentang stunting ini. Nah mungkin bagi pemirsa yang ada di rumah masih awam terkait dengan definisi stunting. Nah pertanyaannya, sebenarnya apa sih Dok stunting itu? Gini Mbak, jadi gini, stunting itu kalau bahasa Indonesianya perawakan pendek, short stature namanya. Jadi setiap anak itu ada tahapan umur itu punya grafik pertumbuhan sendiri-sendiri. Jadi yang dimaksud dengan stunting itu kalau panjang badan atau tinggi badannya itu kurang dari -2 dari standar deviasi sesuai grafik WHO, sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Kalau kurang dari standar 2 standar deviasi itu disebut stunting. Jadi terjadi kelambatan pertumbuhan linear yang menyebabkan dia tumbuhnya tidak sesuai dengan grafik yang normal. Atau mungkin seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahasa orang Jawanya itu kuntet. Betul ya Bu ya? Perawakan pendek namanya ya, perawakan pendek. Atau status. Jadi harus dibedakan nih, apakah semua perawakan pendek itu stunting? Belum tentu. Tapi stunting pasti pendek. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu, mungkin bisa dijelaskan apa saja penyebab terjadinya stunting? Penyebabnya multifaktor sebenarnya, sama seperti yang dijelaskan Bapak Karsidi tadi. Yang pertama itu nutrisi sebenarnya. Nutrisi itu menyebabkan anak tumbuh tidak sesuai dengan grafiknya. Kekurangan nutrisi menyebabkan anak tidak naik berat badannya. Kalau tidak naik berat badannya, pasti tingginya pun tidak akan sesuai. Jadi nutrisi itu sebenarnya kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan sebenarnya itu sangat penting untuk mencegah stunting. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau calon ibu yang mau hamil harus mempersiapkan diri, kesehatannya baik fisik maupun mental untuk bisa hamil dengan bagus, bayinya sejahtera, jadi mengurangi kejadian stunting. Bisa juga karena faktor lingkungan, karena faktor ketidaktahuan seperti pendidikan yang rendah, jadi nggak tahu nih anaknya harus dikasih gizi yang seperti apa gitu.
atau karena sanitasinya buruk, misalnya air aja susah dapat air bersihnya, anaknya sering sakit. Kalau anak sering sakit pasti pertumbuhannya akan terhambat. Kalau terhambat pasti kejadian selanjutnya bisa diikuti stunting gitu. Jadi untuk penyebab terjadinya stunting di antaranya tadi ada nutrisi ya Bu ya, kemudian ada sanitasi dan tentunya kesehatan lingkungan sekitar. Betul ya Bu ya? Baik, dan tentunya saya masih penasaran dengan beberapa pertanyaan lagi, nanti akan kami ajukan kembali, tapi setelah yang mau lewat itu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Balkesmas Wilayah Pati merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bergerak mengupayakan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 71 Pati. Layanan kesehatan yang ada di Balkesmas Wilayah Pati terdiri dari UGD, klinik umum, klinik spesialis paru, klinik TB, klinik non-TB, klinik konsultasi HIV, dengan fasilitas penunjang, laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, dan klinik berhenti merokok. Dilengkapi dengan alat kesehatan dan kedokteran modern dan tenaga kesehatan profesional. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Mari cegah risiko terinfeksi corona dengan cara 3M. 1. Mencuci tangan, memakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa untuk berdoa. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Amazing! Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Bangga Jateng, yaitu talk show terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap menyaksikan tayangan ini di channel 59 WHF atau download di Android Anda via Google Play Store, yaitu di JPM Stream. Baik, dan tentunya untuk hari ini kita masih berbincang-bincang yaitu dengan Dr. Timtri dan Bapak Karsidia, Pak ya. Baik, untuk menuju pertanyaan selanjutnya, Bapak, ini terkait dengan bentuk konkret seperti apa yang sudah dilaksanakan Balkesmas Pati selama ini untuk mencegah terjadinya stunting di wilayah kerjanya, Bapak? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, memang secara konkret kita ini membackup kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini adalah seksi kesegaran gizi. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, kita sudah melakukan workshop untuk status gizi. Kenapa saya katakan bahwa kegiatan ini ada kaitannya dengan stunting? Jelas, karena dengan adanya workshop ini harapannya nanti tingkat pengetahuan dari pesertanya itu pemegang kebijakan, kemudian juga dari pelaksana tugas itu mengetahui bagaimana peran dari status gizi, jadi pentingnya untuk pemenuhan status gizi terhadap untuk penanganan stunting itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga ada semacam pendidikan untuk kesehatan remaja, terutama masalah reproduksi, kemudian nanti kaitannya adalah bagaimana cara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan asuhan. Ini yang paling penting di sini.
asuhan kepada anak-anak, terutama bagaimana dia itu menciptakan perilaku bagaimana dia untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya supaya tidak bisa terjadi stunting, dan bagaimana bahayanya kalau sampai terjadi kekurangan stunting itu. Ini yang paling penting seperti itu. Jadi memang kita ada yang namanya itu yang saya sampaikan dua tadi itu masuk dalam program kita, namanya program ini Bagus to School. Jadi kalau kita singkat Balkesmas Go to School. Nah, di situ sasarannya adalah anak-anak remaja, anak-anak sekolah. Nah, kalau di kita UPT, kita sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi, untuk kewenangan SMK itu kan kewenangan provinsi. Nah, kontribusi kita itu di situ. Jadi kita memberikan suatu intervensi perubahan perilaku dan pemahaman kepada kelompok remaja dalam hal ini. Jadi kelompok remaja supaya remaja itu mengetahui benar bagaimana pola asuh yang baik, bagaimana mempersiapkan generasi anaknya setelah dia menikah supaya menjadi generasi yang handal, yang bisa berpotensi. Salah satunya itu kita unsur stunting itu kita masukkan. Ya, begitu kita masukkan, insya Allah lewat itu kita bisa melakukan satu intervensi yang namanya intervensi pencegahan. Terkait dengan lain-lain, ya mungkin dari sektor lain karena kita kan level kita adalah level pada perubahan perilaku seperti itu kalau di kesehatan. Begitu Ibu. Okay. Yeah. Baik, tentunya untuk pemberian edukasi di usia dini itu memang sangat penting dan sangat berpengaruh ketika dia akan menjadi pengantin ataupun seorang ibu ya Bapak ya. Oke. Oke, satu lagi yang penting tadi sudah saya sampaikan. Oke. Ingat usia dini ya. Oke. Jadi untuk jangan melakukan pernikahan di usia dini. Itu yang paling penting. Untuk seksi lain di luar seksi KIA itu juga ada satu kegiatan program yang mensupport bisa intervensi ke stunting. Di antara tadi yang sudah disampaikan Bu Dokter, itu terkait dengan masalah sanitasi dan penyediaan air bersih. Itu perannya kenapa? Karena dengan kita membuat program itu, nanti harapannya kelompok remaja juga tahu bagaimana toh peran sanitasi itu terhadap stunting. Kok ada kaitannya? Ada, jelas. Karena kalau sanitasinya jelek, itu di situ nanti akan terjadi faktor risiko, istilah kami. Faktor risiko, sehingga faktor risiko terjadi penyakitnya diare. Penyakit diare nanti mungkin Bu Dokter yang bisa menjawab. Kaitannya dengan diare dan stunting itu karena di situ dengan kondisi terjadinya sanitasi yang jelek, di situ faktor itu akan terjadi infeksi di saluran pencernaan, itu diare, itu bisa menimbulkan stunting. Itu termasuk penyediaan air bersih, itu kaitannya di situ. Secara teknis ini Bu Dokter yang mengetahui kaitannya antara sanitasi dan stunting. Jadi dari aspek program KIA sendiri tadi yang saya sampaikan, kemudian dari masalah program dari Kesling itu juga berkoordinasi. Dua-duanya kita sinergikan. Harapannya nanti output bisa secara konkret, Mas Pati bisa berperan untuk penurunan stunting. Begitu. Baik, itu tadi untuk bentuk konkret kegiatan seperti apa yang sudah dilaksanakan Balkesmas Wilayah Pati selama ini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan menuju ke Dokter Tintri. Dok, saya mau tanya nih, untuk cara mendiagnosis stunting sendiri itu seperti apa ya Dok? Oke. Jadi stunting perawatan pendek otomatis pasti harus diukur tinggi badan kan? Jadi gini, untuk anak 0 bulan sampai anak umur 2 tahun kita menggunakan panjang badan, bukan tinggi badan. Jadi panjang badan itu kita ukur menggunakan alat, kalau 0 sampai 2 tahun itu namanya infantometer, yang mungkin udah pada sering lihat kalau di posyandu kan ditidurkan, kemudian kaki sama kepalanya itu dikasih kayak papan gitu. Nah, itu namanya infantometer untuk mengukur panjang badan sampai anak umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun kita pakai yang tinggi badan, stadiometer namanya, yang suka ditempel di tembok gitu kan, diukur gitu, anaknya mepet ke belakang di temboknya itu, di kepalanya, jadi lurus antara kepala, badan, dan kaki. Nah, setelah kita dapatkan tinggi atau panjang badan dari anak tersebut, kemudian kita plotkan ke grafik WHO.
Ada di buku KMS sebenarnya sudah ada. Untuk cewek pink warnanya, untuk cowok warnanya biru. Nah, itu diplotkan aja di situ. Kalau dia di mana letak titiknya sesuai dengan umurnya, kalau dia di bawah dari men 2 standar deviasi, itu perawakan pendek. Jadi kalau sudah ada perawakan pendek kayak begitu, hati-hati nih, berarti harus butuh penanganan lebih lanjut. Rujuk aja ke, jika ada kader-kader posyandu yang menemukan seperti itu ya, ibu-ibu kader, rujuk aja ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yang ada dokter spesialis anaknya. Karena pendek itu butuh tim yang lebih komplit untuk penanganan lebih lanjut. Gitu aja. Ya, jadi sekiranya pada saat panjang bayi ini tidak sesuai dengan grafik WHO tadi, memang harus segera penanganan khusus ya, Iya, Bu ya. betul. Oke, baik. Itu tadi untuk cara mendiagnosis. Selanjutnya untuk dampak anak yang mengalami stunting, Ibu. Ini Oke. seperti apa? Jadi sebenarnya gini, untuk efeknya, efek stunting itu ada efek jangka panjang, efek jangka pendek. Untuk efek jangka pendek itu pasti ke brain development-nya, perkembangan otaknya. Stunting itu menurut saya bahaya, kenapa? Karena efeknya itu irreversible, tidak bisa pulih lagi kalau sudah kena. Makanya kenapa dari awal tadi disampaikan Pak Karsidi, daya saing kita itu bisa jadi jelek loh dibandingkan dengan negara-negara lain, karena kita stuntingnya angkanya cukup tinggi gitu. Dan itu kalau sudah terjadi efeknya irreversible loh gitu. Irreversible, tidak bisa pulih lagi, terutama untuk perkembangan otak. Perkembangan otak itu terjadi cepat dari 0 bulan sampai umur 2 tahun. Dan itu volume otak bertambah dengan cepat, fungsinya juga berkembang dengan cepat. Kalau kita tidak bisa mengejar saat umur itu, ya sudah, kasihan nanti anaknya. Mau jadi apa, pasti brain development-nya jelek, nanti fungsi kognitif untuk jangka panjangnya juga jelek. Daya tahan tubuhnya pun nanti akan jelek jangka panjangnya. Karena apa? Karena massa otot yang harusnya dia dapat, beratnya dia harusnya ideal, dia tidak bisa dapat. Dan itu berefek ke daya tahan tubuhnya. Dan terjadi juga gangguan metabolisme. Jadi nanti masa jangka panjangnya bisa terjadi kayak kejadian diabetes, kencing manis, kejadian penyakit jantung, hipertensi. Itu kejadian jangka panjangnya bisa terjadi pada anak-anak yang stunting. Kemudian gini, untuk saya tambahin lagi untuk diagnosis stunting. Jadi kalau ada ibu-ibu kader yang menemukan, saya sudah pesan menemukan anak yang pendek tidak sesuai dengan grafiknya, mohon untuk dirujuk. Karena untuk dokter anak seperti kami, untuk menentukan anak ini stunting atau tidak, kami pun sebenarnya butuh pemeriksaan yang lebih Kompleks ya? kompleks ya. Termasuk tinggi badan orang tua harus diukur gitu. Kemudian kecepatan pertumbuhannya harus diukur. Mungkin umur tulangnya pun harus kita ukur. Jadi stunting ini kalau bisa jangan ada ini, karena sekali ada sudah efeknya panjang nanti buat masa depan seorang anak. Gitu aja. Baik, baik kalau tadi untuk cara mendiagnosisnya sudah, kemudian untuk dampaknya sendiri juga sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh dan metabolisme anak, juga jangka panjangnya ini nanti sangat berpengaruh. Oke, baik. Sangat seru dan sangat bermanfaat, dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi, tapi kita harus jeda pariwara dulu. Jadi pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi untuk Anda agar bisa menyaksikan program Bangga Jateng kali ini bisa disaksikan di channel 59 UHF atau download di Android Anda via Google Play Store, yaitu di JPM Street. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng.
Pelibatan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru adalah segala upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan. Mari kita lakukan tahap pemberdayaan. Pastikan mendata kelompok risiko tinggi seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Petakan wilayah agar dapat mengidentifikasi titik yang memiliki potensi resiko penularan. Susun rencana kerja dan gunakan informasi yang telah dikumpulkan sebagai petunjuk dan arahan bersama. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta libatkan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaannya. Lakukan rencana kegiatan dengan disiplin dan sosialisasikan selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Saling mengingatkan dengan penuh tanggung jawab, itu artinya kita saling menghargai dan melindungi. Tidak perlu saling menunggu, lakukan inisiatif demi mewujudkan kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Iklan layanan masyarakat ini ikut disebarluaskan oleh Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap menyaksikan program Bangga Jateng terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19 kali ini. Dan kita lanjut lagi untuk ke pertanyaan berikutnya, dan kali ini pertanyaan berikutnya untuk Dr. Tintri. Dok, ini ya terkait dengan pentingnya anak balita ini dilakukan penimbangan secara rutin tiap bulan di Posyandu. Bisa nggak sih untuk dilakukan pada saat pandemi seperti sekarang ini, Dok? Oke. Jadi kayaknya pandemi ini memang membuat hampir semua kegiatan seret ya. Tapi beberapa akhir ini saya sudah mulai survei kecil-kecil gitu ke pasien-pasien saya. Sebenarnya Posyandu sudah mulai pada buka loh ini. Sudah mulai aktif ya? Sudah mulai aktif lagi dengan catatan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Bahkan Bu Kader atau Bu Bidan desa setempat itu ada beberapa yang membatasi jumlah balita. Jadi nomor 1 protokol kesehatan yang ketat. Kalau ada anak yang sakit jangan ke Posyandu dulu, berobatlah sampai sembuh biar nggak nulari anak yang lain. Kedua, ibu yang ke Posyandu kalau sudah selesai jangan kebanyakan ngobrol kayak biasanya. Biasanya kan ngobrol, ketemu kayak arisan gitu. Ya sudah selesai, kalau sudah selesai timbang, sudah selesai keperluannya lah, segeralah pulang. Menggunakan masker memang wajib, cuma untuk anak-anak di bawah 2 tahun memang harus hati-hati kalau penggunaan masker, karena mereka kan nggak tahu nih, ini sesek apa enggak nih, kapan harus saya buka atau enggak nih. Ibunya kadang pakai aja terus nih, padahal anaknya sudah mulai terbatu-batu agak sesek nih, padahal 2 tahun pertama pertumbuhan otak sangat cepat. Apapun kejadian sekecil apapun yang mengganggu oksigenasi otak bisa berefek pada otaknya. Lebih bagus menggunakan face shield nih, face shield yang buat anak-anak kan sudah banyak tuh yang lucu-lucu. Nah itu. Terus cuci tangan wajib. Nah, hal-hal protokol kesehatan tetap dilakukan selama mengikuti kegiatan kegiatan. Jadi untuk pandemi saat ini masih tetap bisa dilakukan asalkan dengan sesuai protokol kesehatan. Oke, baik, terima kasih Dok. Dan selanjutnya nih Dokter Tintri, bagaimana untuk pesan yang harus ditekankan kepada para ibu atau calon ibu untuk mencegah terjadinya stunting di masa pandemi seperti ini? Oke. Jadi untuk pencegahan stunting seperti yang dari awal gitu kita bilang 1000 hari pertama kehidupan. Itu paling penting. Dimulai dari kapan? 1000 hari pertama itu bukan dari anak sejak dia lahir nangis, bukan, tapi sejak dari adanya konsepsi. Konsepsi itu adanya pembuahan di dalam kandungan. Nah, dari sejak konsepsi sampai anak umur 2 tahun itu benar-benar
nutrisinya harus tercukupi. Ibu yang sebelum calon ibu harus mempersiapkan kesehatannya. Saya bilang kesehatan fisik dan mental. Fisik itu ya gizinya ya cukup, jangan anemi, jangan pucat, jangan sakit kalau hamil gitu. Biar kalau ibunya sejahtera, bayinya sejahtera. Kalau kesehatan mental seperti tadi, jangan menikah dini. Nah itu termasuk kesehatan mental. Nah setelah bayinya lahir, ya ASI eksklusif dong 6 bulan gitu. ASI eksklusif 6 bulan. Setelah 6 bulan nutrisinya apalagi yang harus diberikan? Ya makanan pendamping ASI sesuai dengan tahapannya, dari halus, dari nasi tim, dari nasi seperti biasa gitu. Kandungan gizinya pun harus tercukupi, kalorinya cukup, lemaknya cukup, proteinnya cukup gitu. Jadi semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak itu tercukupi. Itu dari nutrisi saja. Kalau dari kesehatan sanitasi, dari lingkungan juga harus diperhatikan. Makanya stunting itu pencegahan tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tapi dari banyak faktor yang harus mendukung. Termasuk dari pendidikan ibu mungkin, dari pengasuhnya. Semuanya kalau pengasuhnya mengerti kebutuhan untuk seorang anak, pasti anaknya akan tumbuh kembang optimal. Dan terkait untuk kesehatan mental tadi dok, tentunya untuk pengaruh keluarga juga nggak kalah penting ya dok ya. Karena apalagi pada saat ibu hamil itu support dari suami, dari orang tua itu juga sangat berpengaruh. Baik, itu tadi untuk ini ya dokter ya, untuk pertanyaan tadi, pesan yang harus ditekankan kepada para calon ibu dan ibu khususnya. Baik, dan ini terakhir dokter Tintri, mungkin saya silakan untuk pertanyaan dulu kepada Pak Karsidi ya. Baik Pak, terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi seperti ini, mungkin untuk pesan-pesan kepada seluruh masyarakat nih untuk di Pati dan sekitarnya seperti apa Pak? Begini, untuk pemirsa, sebelum kita akhiri ada beberapa pesan yang saya sampaikan. Yang pertama, tunda perkawinan dini, itu yang penting. Yang kedua, untuk ibu yang meneteki, yang menyusui ya, wajib untuk memberikan ASI eksklusif, itu penting. Yang ketiga ya, untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap harus dijaga ya. Kemudian yang keempat, mari kita kampanyekan baik melalui diri sendiri maupun berkelompok, membudayakan bagaimana kita mengkonsumsi pola gizi yang seimbang ya, terutama dimulai dari keluarga. Dan yang kelima, yang paling penting ini adalah mari kita melakukan 3M ya. 3M itu yang pertama mencuci tangan selama 20 detik ya. Kemudian memakai masker, ini seperti saya. Kemudian menjaga jarak, istilahnya itu social distancing 1,5 sampai 2 meter, ini untuk pencegahan COVID. Dan yang terakhir ini ada jargon ya. Jargon yang terkait dengan stunting ini seperti ini. Mari kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cegah stunting itu penting. Itu. Baik, itu tadi ya, cegah stunting itu penting, begitu ya Pak ya. Benar-benar sangat-sangat penting ya Pak ya. Baik, luar biasa, senang saya rasanya untuk hari ini bisa ngobrol banyak tadi sama Dr. Tintri juga Pak Karsidi terkait dengan pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu untuk waktunya, senang sekali, dan akhirnya kami semua harus pamit undur diri para pemirsa yang ada di rumah. Tapi untuk program Bangga Jateng, sekali lagi kami ingatkan, Anda bisa menyaksikan di channel 59 WHF atau bisa download di Android Anda via Google Play Store di JPM Stream. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.